かししたかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーザロップで一個は立ちつ문자 뽕뽕 문자 왔어요. 문자 보세요. 뿌잉뿌잉. 언니, 메시지 왔어. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita bertemu lagi nih. Oh iya, ini udah video keempat aku yang aku bikin buat tugas learning journal mata kuliah film dokumenter. Hore! Oh iya, sebelumnya aku mau kasih tahu nih, dari pertemuan keempat mata kuliah film dokumenter ini ada yang spesial loh. Kira-kira apa yo yang spesial? Ini aku kasih tahu ya. Jadi yang spesial pada pertemuan keempat mata kuliah film dokumenter ini adalah yang ngisi materinya kelompok 2 dan itu ada aku. Oh iya, pada Rabu kemarin itu kelompok 2 membahas tentang gaya dokumenter observasional partisipatori. Teman-teman udah pada tahu belum gaya dokumenter observasional partisipatori itu apa? Kalau belum tahu nanti aku kasih tahu ya sekilas. Jadi, gaya dokumenter observasional partisipatoris ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, gaya dokumenter observasional dan gaya dokumenter partisipatoris. Nah, gaya dokumenter observasional ini gak beda jauh materinya sama kelompok yang sebelumnya, itu kelompok 1 yang membahas tentang gaya dokumenter direct cinema. Jadi gaya dokumenter observasional ini gak beda jauh pengertiannya sama direct cinema, yaitu video yang merekam adegan-adegan secara spontan yang tidak dibuat-buat, yang langsung gitu ya. Bedanya kalau gaya dokumenter observasional ini ditekankan melalui staf-staf ataupun sutradaranya. Kayak di sini sutradaranya dituntut untuk membuat adegan atau video rekaman yang menekankan pada penelitian atau observasi. Gaya dokumenter observasional ini di dalam video rekamannya memaparkan tentang potongan-potongan kehidupan manusia yang terjadi pada saat perekaman itu dimulai. Pokoknya semua peristiwa yang terekam dalam kamera itu udah videonya harus kayak gitu aja, nggak boleh ada yang diedit-edit atau dipotong-potong sama staff-staff pembuat film ini atau filmmaker ini. Contohnya kayak film Salesman yang diciptakan oleh Albert Miles di Amerika Serikat pada tahun 1968 dengan waktu 85 menit. Nah, jadi si Miles ini melakukan pengamatan tentang bagaimana 4 orang penjual di Amerika melakukan perdagangannya. Nah, itu tuh pengertian tentang gaya dokumenter observasional. Next deh, kita ke materi berikutnya, yaitu gaya dokumenter partisipatoris. Oke, jadi kalau gaya dokumenter partisipatoris ini sangat berbanding terbalik dengan gaya dokumenter observasional. Kenapa? Karena dalam gaya dokumenter observasional, filmmakernya atau staf pembuat filmnya itu nggak boleh ikut campur. Seperti kalau udah kerekamnya kayak gitu, ya udah kayak gitu aja, nggak boleh diubah-ubah lagi, dan karena itu harus murni apa adanya. Soalnya si sutradara ini menekankan pembuatan videonya untuk melakukan pengamatan. Jadi harus murni hasilnya, udah gitu aja. Nah, sedangkan kalau gaya dokumenter partisipatoris ini sutradaranya ikut campur di dalam pembuatan filmnya. Jadi pada saat pembuatan filmnya, gaya dokumenter partisipatoris ini lebih fokus kepada perekaman interaksi sosial yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Nah, jadi si sutradaranya ini diharuskan untuk ikut campur atau bergabung dalam interaksi yang terjadi
pada pengambilan video untuk film dokumenter partisipatoris ini. Dan di dalam video pengambilan gambar film dokumenter partisipatoris ini biasanya ditambahkan juga gagasan-gagasan pendukung biar waktu penonton-nontonnya itu makin terkesan pada film pembuatan gaya dokumenter partisipatoris ini. Nah, selesai deh materi yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang gaya dokumenter observasional dan gaya dokumenter partisipatoris. Sebenarnya masih banyak lagi sih, cuman itu secara simpelnya aja ya, atau secara ringkasnya. Setelah kelompok 2 mempresentasikan materi tentang gaya dokumenter observasional dan gaya dokumenter partisipatoris, kelompok 2 membacakan hasil resensi film yang telah mereka buat, yaitu film yang berjudul Han Gongju dan berasal dari Korea Selatan. Nah, film Han Gongju ini menceritakan tentang seorang siswi yang menjadi korban pelecehan seksual. Dan ia juga tidak mendapatkan hak yang memang harusnya ia dapatkan, seperti hak perlindungan maupun hak-hak lainnya. Pokoknya film ini agak-agak bikin kesel dan bikin sedih juga sih. Keselnya kayak Han Gongju ini korban, tapi malah jadi kayak pelaku gitu. Dia tidak cocok menjadi korban gitu di dalam film itu, karena dia disudutkan oleh para keluarga pelaku yang telah memperkosa ia dan temannya. Pokoknya nanti teman-teman nonton aja filmnya biar tahu lebih jelas tentang kisah dari film Han Gongju ini. Tapi film ini nih alurnya agak maju mundur gitu kan ya, jadi bikin kurang tertarik gitu. Jadi orang-orang jadi kayak kurang minat karena alurnya maju mundur. Nah, cukup sekian deh video yang akan saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah film dokumenter, yaitu tugas learning journal pada pertemuan keempat Rabu kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang terucap tidak baik dari saya dan kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video berikutnya. アップデートは